Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kepada Bapak Ibu guru yang saya hormati, terima kasih pada kesempatan pagi hari ini saya diberi waktu sedikit saja untuk berbagi mengenai budaya positif di sekolah. Baik, Bapak Ibu, saya ingin berbagi mengenai budaya positif. Kenapa saya ingin berbagi? Bahwa rangkaian dari kegiatan saya sebagai guru penggerak itu salah satunya adalah menciptakan budaya positif di lingkungan sekolah. Jadi mindsetnya yaitu yang pertama itu karena pertama itu kita dihadapkan untuk merefleksikan filosofi pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara yang sudah sering kita dengar, yaitu ingat Sosokulodo, ingat Yomangoso. Menurut Glaser, kontrol tidak tergantung pada orang lain, melainkan pada diri sendiri. Jadi apa yang bisa mengontrol diri sendiri itu ya diri sendiri, tidak dikontrol oleh orang lain. Antara realitasnya antara saya dengan siswa, sudut pandang itu tidak sama, tidak bisa disamakan. Ya, kemudian karena memiliki sudut pandang yang berbeda, kemudian tidak memaksakan kesamaan harus sama antara saya sebagai di belakang aja berarti, di belakang aja berarti. Kemudian saya tidak mengontrol siswa, kemudian tidak memaksakan yang bajunya putih, yang bajunya nggak putih, yang nggak tombak. Itu bisa menciptakan apa sih? Atas bawah putih ya. Mengontrol dirinya sendiri itu berdasarkan motivasi dari diri sendiri. Jadi dia tidak bisa mengontrol diri kalau dikendalikan dari faktor luar. Intinya itu, ketika anak itu akan disiplin. Nah, kemudian kita sudah tadi di depan ada kontrol diri, ada disiplin, Oke, hari ini agendanya adalah motivasi dari dalam diri. Nah, itu tuh untuk kemudian nanti kalau udah siap semua, kita akan ambil gambarnya. Saya membaca juga referensi petuah dari Sunan Bonang. Beliau ini adalah gurunya Sunan Kalijogo. Di sini ada resik sandanganmu, wasun nganggo banyu kang resik. Jadi di sini selaras dengan apa yang disampaikan tadi. Sampai tujuan kuliah, maka diperlukan yang baik-baik juga. Nah, seperti itu ya dimaksudkan di sini. Mana? Nah, kebajikan universal itu apa? Nah, kebajikan universal yang dimaksudkan di sini adalah yang nilai-nilai yang ada pada profil pelajar Pancasila. Seperti itu, yang sudah kita ketahui, ada beriman dan bertakwa pada Tuhan, berakhlak mulia, gotong royong, mandiri, bernalar kritis dan lain sebagainya. Itu yang ingin kita tuju sebenarnya itu dengan adanya disiplin positif tadi. Nah, baik, di sini tadi bahwa mengontrol diri itu kan tidak bisa dikendalikan oleh orang lain, tapi oleh diri sendiri. Nah, itu motivasinya itu sebenarnya ada dua. Ada yang motivasi dari dalam dan ada motivasi dari luar. Seperti itu, dua jenis motivasi. Nah, ini motivasi dari diri sendiri, ya. Itu berdasarkan kesadaran di bawah sadar. Ketika dia itu sudah menjadi motivasi dari dalam, maka dia akan dengan sepenuh hati melakukan. Tapi kalau dari luar, contohnya anak apa istilahnya ya, karena tugas. Kalau saya tidak mengerjakan, maka saya akan dihukum. Nah, itu dari luar namanya, motivasi dari luar. Tapi kalau diri sendiri, saya akan melakukan ini itu karena kesadaran diri. Itu ada dua motivasi, itu jenisnya ini. Nah, motivasi dari luar tersebut, kalau misalnya di lingkungan yang memberlakukan peraturan itu, di luar dia tidak akan melakukan itu. Contohnya, misalnya anak-anak dioyak-oyak Jumatan di sekolah. Ketika itu yang oyak-oyak Bapak Ibu guru, ayo le gitu, dia akan melakukan karena dia merasa kalau saya tidak Jumatan maka saya akan mendapat hukuman. Tapi ketika di luar maka dia tidak akan melakukan itu. Maksudnya di sini seperti itu.
Kemudian sekarang pertanyaannya, kalau misalnya sudah ada motivasi seperti itu, kalau menurut pandangan Bapak Ibu, penghargaan atau hadiah kira-kira kalau menurut Bapak Ibu itu bagus atau tidak? Misalnya nanti kalau kamu bisa ini tak kasih uang 100.000, nanti tak kasih hadiah ini, itu bagus tidak Bapak Ibu? Bisa memotivasi atau tidak? Bisa, itu motivasi dari luar dengan iming-iming hadiah. Kalau misalnya hukuman, kalau hukuman misalnya yang terlambat masuk, maka diberi hukuman nyapu misalnya, seperti itu. Gimana Bapak Ibu? Kalau seperti itu, anak akan melakukan, tapi karena perintah atau karena aturan, bukan atas diri sendiri. Nah, sekarang kalau misalnya diberi konsekuensi, misalnya Pak Tirno misalnya olahraga, pada saat pelajaran ada anak yang terlambat 10 menit misalnya. Nah, karena itu olahraga, yang lain sudah pemanasan, anak ini datang terlambat. Nah, kalau seperti itu kemudian karena yang lain sudah mulai aktivitas belum pemanasan, maka dia diberi konsekuensi untuk melakukan pemanasan. Nah, itu sesuai dengan apa yang seharusnya dilakukan, karena itu adalah pelajaran olahraga. Tapi kalau misalnya pelajaran matematika terlambat, kemudian suruh lari lapangan, itu namanya hukuman, dan itu dari luar itu sebaiknya tidak dilakukan. Nah, begini Bapak Ibu, jadi karena sudah mempelajari itu tadi, hukuman itu tidak perlu dilakukan karena itu motivasinya dari luar. Ya. Nah, akan lebih baik penghargaan, kemudian diberikan konsekuensi seperti itu. Nah, supaya sekarang kalau misalnya nanti tidak diberikan hukuman, anak tidak akan jera misalnya. Nah, caranya bagaimana? Nah, kita melakukan kegiatan tahap-tahap namanya segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini ada 3 tahapan. Yang pertama itu adalah memvalidasi kesalahan. Memvalidasi kesalahan ini fungsinya adalah untuk benar kamu itu bersalah dan anak menyadari kesalahan itu. Tapi kalau misalnya anak itu belum menyadari kesalahannya, dia disadarkan dulu bahwa dia merasa bersalah. Kemudian yang tahap berikutnya, anak itu diberi istilahnya penguatan. Tidak apa-apa, kamu salah, karena semua orang pasti pernah melakukan salah. Kemudian yang tahap ketiga, baru disadarkan bagaimana mencari solusinya. Kemudian supaya anak itu tidak merasa terpuruk. Jadi dia itu tahap-tahapannya itu saya menyadari kesalahan itu, kemudian nanti saya akan melakukan perbaikannya seperti apa. Nah, seperti itu. Ya, ini nanti mungkin sharing saja. Saya sudah melakukan segitiga restitusi ini. Ketika anak membuat kesalahan itu, bagaimana cara penanganannya? Mungkin nanti Bapak Ibu bisa melihat, nanti bisa berdiskusi dengan kami, misalnya segitiga restitusi supaya anak menyadari kesalahannya dan lebih baik lagi itu seperti apa, nanti bisa dilihat di YouTube saya seperti ini.
Buku apa ini? Nggak pernah dibaca. Dewi, ke perpus juga? Iya Bu. Oh, buku apa yang dibaca? Tentu saja buku yang kemarin Ibu ajarkan kayak pengantin Jogja. Oh gitu, ya udah. Ibu juga mau baca ke perpustakaan? Iya, jadi selama Ibu jadi guru penggerak, Ibu harus banyak membaca. Tidak hanya buku pendidikan, tapi buku yang lain juga. Wah, hebat Bu Atun. Dewi juga hebat kok. Ya udah, Ibu ke perpus dulu ya. Ya Bu. Ya. Dewi, Bu Atun. nanti kabarnya? Baik Bu, katanya Ibu ingin bicara dengan saya. Ya, cuma mau ngobrol-ngobrol aja. Nggak boleh tahu mau ngobrol tentang apa ya Bu? Enggak sih. Oh iya. Kalau boleh Ibu tahu, bapaknya Dewi itu pekerjaannya apa? Oh ya, nggak usah malu. Yang namanya pekerjaan, semuanya itu mulia, apapun. Ya, tidak usah. Pernah ikut membantu bapak? Ya. Ibu tuh sering membayangkan ya, misalnya ada seorang tukang parkir gitu ya. Kemudian ketika sudah dirapikan, ada orang yang mengambil motor, tiba-tiba diambrukkan semua, akhirnya jadi berantakan kayak gitu. Dewi pernah nggak lihat seperti itu? Hah, buku apa ini? Nggak pernah dibaca. Oh ya Bu, sebenarnya saya tadi telah melakukan kesalahan. Apa kesalahan? Sewaktu saya di perpustakaan, saya mau ngambil buku dengan kasar sehingga banyak buku yang berserakan. Jadi kamu memberantakan gitu ya? Iya. Terus kalau menurutmu terus mau gimana? Sebelum meninggalkan perpustakaan, saya tidak bertanggung jawab. Saya harus bertanggung jawab untuk merapikannya kembali. Jadi sekarang Dewi ingin merapikan kembali buku-buku yang tadi berantakan di perpustakaan gitu. Iya Bu. Sip. Setelah itu, ketika anak itu kok nanti kalau tidak dihukum gimana? Supaya anak itu bisa disiplin gitu. Nah itu diperlukan membuat kesepakatan. Kesepakatan ini bisa dilakukan dalam setiap mata pelajaran. Kemudian wali kelas itu kesepakatan kelas. Kemudian nanti untuk tahapan berikutnya itu dibuat kesepakatan sekolah. Jadi kalau sudah ada kesepakatan, tidak ada peraturan sekolah yang dibuat sendiri oleh sekolah. Jadi tidak satu pihak. Tapi kalau sudah ada kesepakatan itu dua arah. Jadi sekolah atau guru atau wali kelas itu hanya membimbing. Ini loh yang kita tuju adalah kebajikan universal tadi yang kita inginkan. Nanti anak masukannya apa, nanti bisa didiskusikan. Nah seperti itu yang diharapkan. Jadi bagaimana untuk membuat kesepakatan, baik itu dalam mata pelajaran maupun di kelas sebagai wali kelas. Nah, nanti YouTube saya ini alamatnya nanti bisa dilihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hari ini sehat ya semuanya ya. Terima kasih hari ini sudah datang kembali di sekolah dengan wajah
supaya menjalani seharian ini penuh semangat, gitu ya. Nah, seperti yang sudah Ibu sampaikan, hari ini kita akan membuat kesepakatan kelas, ya. Kesepakatan kelas ini fungsinya kelas itu kondusif gitu, ya. Jadi tidak manut sak karepe dhewe. Salah satu contoh nanti bisa untuk mendisiplinkan diri harus seperti apa, supaya belajar tanggung jawab itu harus bagaimana. Jadi nanti kita buat kesepakatan kelas, gitu, oke? Nah, sekarang sebelum nanti kita bahas, mungkin ada yang mau menyampaikan apa? Silakan, Mbak Rihana. Ya, untuk kedepannya mungkin bisa lebih ditekankan lagi ya Bu, buat peraturan apa, buat kesepakatannya ini. Mungkin dari teman-teman ada usul apa untuk dilaksanakan kita? Nanti boleh dari teman-teman semuanya untuk menyampaikan usulnya nanti apa gitu. Gitu ya Mbak Riana ya. Iya. Oke. Mungkin ada yang lain ingin menyampaikan pendapatnya. Silahkan bisa mengisi, boleh memilih salah satu, boleh misalnya dari 5 ini mengisi semua juga boleh. Ya, nanti apa yang ingin kalian lakukan? Kesepakatan kelas yang pertama menurut kalian tentang apa? Bersikap? Bisa? Ya. Apa ya? Sikap. Apalagi? Satu lagi. Tentang apa? Tentang apa? Bisa proses pembelajaran ya. Jadi ketika di kelas dan sebagainya itu bisa? Bisa. Oke. Berarti proses belajar. Dari 5 ini nanti silahkan kalian menginginkan piket yang seperti apa, ya, yang dilakukannya harus seperti apa. Kemudian nanti kalau misalnya ada yang tidak melakukan piket seperti apa, tapi bentuknya bukan hukuman seperti yang sudah sampaikan pernah ya. Jadi bukan yang misalnya tidak menyapu kemudian dibully, itu enggak ya. Tapi bagaimana supaya yang tidak melakukan besok bisa melakukan yang lebih baik lagi, gitu ya. Misalnya apa contohnya? Misalnya hari ini tidak piket, berarti apa yang dilakukan? Konsekuensinya apa? Kalau yang udah dilakukan ini kena denda sih Bu. Iya. Ada denda. Oh, ada denda. Iya. Kalau denda mungkin bisa jadi memberatkan ya, karena mungkin juga apa istilahnya sangunya mungkin pas seperti itu. Nah, kalau menurut kalian selain denda apa konsekuensi yang bisa dilakukan misalnya? Misalnya apa? Piket di hari selanjutnya Bu. Piket di hari selanjutnya boleh. Itu konsekuensinya ya, nanti kesepakatan. Nah, ini nanti silahkan ditulis masing-masing, kemudian ditempel di sini. Nanti kita bahas. Seandainya itu sudah menjadi kesepakatan satu kelas, maka harus ditaati bersama. Itu sepakat? Oke, silahkan ini dibagi, kemudian ditulis, kemudian ditempel.
sebelum berdoa, jadi bisa menunggu teman yang sedang piket. Oke. Jika tidak melaksanakan piket, ditegur dan diingatkan. Jika hari berikutnya masih saja tidak melaksanakan piket, maka di hari berikutnya harus piket 1 minggu. Wow. Kesannya tidak menghargai teman yang lain, melakukan denda seperti sekarang pun tidak efektif. Oke. Sebaiknya setiap anak menghafalkan jadwal piket masing-masing, tidak harus disuruh piket atau punya kesadaran sendiri. Sadar diri ya. Jika hari ini anak tersebut tidak melakukan piket, maka piketnya harus diganti hari berikutnya, meskipun dia hari itu tidak ada jadwal piket. Apakah di sini tadi disebutkan ada yang 22? Tadi menyimak semua enggak? Ya. Apa yang ingin disepakati selain rajin? Dibagi pagi, siang, sebelum pulang 22? Ya. Sepakat enggak? Oke. Kita pilih yang 2 orang ya. Kemudian apa lagi? Tadi ada yang sebelum pulang, sebelum berdoa. Nah, sebelum berdoa piket dulu. Nah, sebelum berdoa piket dulu. Mana tadi ya? Ini ya. Piket sebelum berdoa. Jadi bisa menunggu teman yang sedang piket. Apalagi? Ya silakan sampaikan kalian sendiri loh yang nulis. Silakan dipilih kemudian disepakati bersama. Apa? Yuk, jangan malu-malu berpendapat. Ini untuk kita bersama loh, untuk kalian. Ya, ibu kasih masukan. Misalnya, ini diterapkan pada diri kalian, ya. Misalnya, ibu aja misalnya. Ibu tidak piket, kemudian ibu disuruh piket seminggu kemudian. Di sini rasanya gimana? Sakit hati. Terus apa lagi? Kalau seminggu loh ya, seminggu atau 2 minggu. Kalau misalnya mengganti 1 hari gitu, gimana? Apakah itu sudah menjadi konsekuensi saya? Tapi kalau saya 1 minggu atau 2 minggu, misalnya Mahes misalnya, tidak piket 1 kali. Setelah itu kamu disuruh piket 2 minggu berikutnya, 2 minggu berturut-turut. Kamu suka tidak? Ya mau nggak mau saya harus melakukan, soalnya saya kan nggak piket dari usaha sendiri. Oh, salah sendiri. Mau nggak mau? Iya. Ada rasa keterpaksaan? Ada. Jujur, kita jujur, sama-sama jujur ya. Ada keterpaksaan? Ada. Tapi karena konsekuensi maka harus melaksanakan. Nah, di sini untuk kesepakatan jangan sampai ada yang merasa sakit hati, terpaksa, itu jangan sampai. Jadi solusi yang kita berikan adalah untuk kebersamaan dan dilakukan dengan baik, seperti itu ya, seperti itu. Nah, sekarang kita kembali ke sini. Kira-kira bagaimana kalau misalnya 1 atau 2 minggu? Jujur saja, kalau kalian disuruh piket selama 2 minggu berturut-turut gitu, gimana? Kalau misalnya sepakat tidak apa-apa, tapi harus betul-betul dilaksanakan. Sekarang siapa yang sepakat tunjuk jari? Ini yang tidak melakukan piket wajib melakukan piket dalam 1 atau 2 minggu. Siapa yang sepakat melakukan konsekuensi melakukan 2 minggu piket? 1 minggu? 2. Yang lain? 3, 4. Nah, karena kita ber-36 yang setuju diganti 1 atau 2 minggu hanya 4, berarti itu tidak menjadi kesepakatan kelas. Ya, oke, ini tidak. Ya, gimana? Oke? Ya, ini tidak menjadi kesepakatan ya. Sebentar, ya. Di sini sudah ada melaksanakan piket dengan rajin. Kalau sudah ada kesepakatan melakukan piket dengan rajin, kita berharap tidak ada yang melanggar lagi. Ya,
Kalau misalnya melanggar di sini sudah ada yang tadi usul piket di hari berikutnya diganti 1 hari. Bagaimana? Gimana, setuju? Oke, ya ini tadi diganti 1 hari. Nah ini ya, jika hari ini anak tersebut tidak melakukan piket, maka piketnya harus diganti hari berikutnya, meskipun dia hari itu tidak ada jadwal piket. Oke? Diganti 1 hari. Misalnya ibu usul, ini dilakukan dengan tertib, maka nanti dendanya akan 0 karena akan melakukan. Kita sepakati dulu, akan melakukan piket dengan rajin atau tidak? Ya. Sepakat? Sepakat. Oke. Ketua kelas, sekretaris tolong dicatat ya. Ini adalah kesepakatan bersama, akan rajin melakukan piket semua dalam waktu 1 hari dibagi menjadi 2, pagi 2, siang 2, pulang 2. Kemudian piket pada saat pulang itu piket dulu semuanya, baru berdoa bersama. Gitu? Ya. Oke ya. Kemudian kalau tidak piket pada hari itu, diberi konsekuensinya piket pada hari berikutnya. Itu saja cukup atau masih ada yang perlu disepakati tentang piket? Cukup. Cukup. Silakan Mbak Nas. Kalau misalnya dibagi menjadi 2, nanti kan pasti ada yang bilangnya aku udah padahal belum. Oh ya. Ini ada yang bilang aku udah. Silakan nanti dalam 1 hari itu disepakati, nanti dijadwal siapa yang pagi, siapa yang siang, siapa yang pulang. Gitu? Oke, itu ya. Dari dalam 1 kelompok itu harus membagi sendiri. Ya? Oke, seperti itu. Ada yang lain? Yang perlu disepakati yang lain? Silakan sampaikan, nggak usah takut karena itu untuk kalian sendiri. Sepakat? Sepakat. Oke, ada yang menyangkal atau mau berpendapat silakan. Yeah. Masalah piket itu kan per hari ada 7. Oh 7. Iya 7 yang karena satu. 5 hari ya. Iya. Oke. Berarti 2, berarti yang satu di mana? Pulangnya aja. Yang pulang. Oke, boleh dicatat. Jadi nanti yang 3 yang mau pulang ya. Jadi 2, kemudian 3. Gitu? Oke, sip. Silakan itu menjadi kesepakatan. Nanti kalau misalnya ada yang melanggar, nanti teman-teman mengingatkan, ayo apa kesepakatan kita. Gitu ya? Oke? Sip. Ya. Yang kedua sekarang tentang disiplin. Tertib, tepat waktu, datang tepat waktu. Disiplin datang, selalu datang ke sekolah. Jika tidak masuk sebaiknya izin dan jangan terlalu sering membolos. Jika terlambat lebih dari 10 menit sepulang sekolah, membantu membersihkan kelas walaupun tidak piket di hari itu. Disiplin, bila hari ini tidak disiplin, hari selanjutnya harus disiplin. Jika siswa masuk melebihi telat 5 menit dari jam 7, maka dibuat perjanjian dan tidak mengulanginya lagi. Disiplinkan daftar hadir, jangan gara-gara apa-apa dikit jadi nggak masuk sekolah. Oke. Kehadiran, telat hadir maksimal 5 menit. Konsekuensi jika terlambat lebih dari 5 menit membantu piket di hari itu. Di sini saya ingin membahas untuk kehadiran masuk jam 7. Jika terlambat lebih dari 5 menit konsekuensinya membersihkan kelas di hari itu juga dan saat pulang. Jika tidak ada guru, janganlah tanya pada ketua. Saya juga tidak tahu. Oke. Pakai guru ditanyain pulang kapan, saya juga nggak tahu. Oke, ya. Ini tentang disiplin, itu tentang kehadiran. Kehadiran harus tepat waktu. Oke? Sip, tepat waktu. Ini juga tepat waktu, sama. Kemudian jika terlambat, mana tadi?
Jika terlambat dari 10 menit atau 5 menit, mau 5 menit atau 10 menit? Tapi jangan, ini udah di sini harus disiplin loh ya. Ini terlambat karena alasan, suatu alasan yang bisa meyakinkan. Contohnya apa? Ban bocor atau apa lagi? Bensinnya habis, tapi tidak boleh bohong ya. Ini kita belajar jujur. Nanti kalau terlambat terus bilangnya, Bu, bensinnya habis, padahal orang bawa motor itu kan. 10 menit, jika terlambat 10 menit sepulang sekolah membantu membersihkan kelas. Jadinya piket. Kalau terlambat 10 menit, piket pada hari itu. Nanti dilihat ya kalau temannya datang. Nah, 10 menit. Nah gitu ya. Piket ya. Konsekuensinya piket ya. Piket di hari itu. Disiplinkan daftar hadir, maksudnya kehadiran ya. Jangan gara-gara apa-apa dikit-dikit jadi nggak masuk sekolah. Oke. Ya. Ayo, kok menang nek mesti ngene iki? Ya. Kan nggih? Ini yang gini, mikir-mikir ini gimana gitu ya. Oke. Kemudian tadi minta izin. Selalu datang ke sekolah. Jika tidak masuk sebaiknya izin. Dan jangan terlalu sering membolos. Harus izin. Izin. Oke? Oke, jawab semua. Oke, sip ya. Kita ulangi ya untuk disiplin. Yang pertama, disiplin, tertib, tepat waktu, datang tepat waktu. Jam 7 ya nak? Catat semuanya. Jam 7. Kalau sering terlambat harus perhatikan jam 7. Kemudian jika terlambat lebih dari 10 menit sepulang sekolah membantu piket. Oke? Oke. Disiplinkan daftar hadir, maksudnya kehadiran jangan gara-gara apa-apa dikit-dikit tidak masuk ya. Disiplinkan kehadiran ya. Oke. Kemudian disiplin dalam selalu datang ke sekolah. Jika tidak datang ke sekolah harus izin. Izin ini kalau misalnya sakit, surat izinnya dibawa besok pagi. Kalau izin acara keluarga dibawa sebelum mau izin melakukan ya. Kemudian kalau sakit itu kan tidak direncanakan, boleh izin pada hari itu juga, tapi besoknya pakai surat. Izin itu hanya anggota keluarga inti, ayah, ibu, adik, kakak, hanya itu bolehnya ya. Kemudian maksimal izin hanya 2 hari maksimal. Izin acara keluarga maksimal 2 hari, tidak boleh lebih dari itu ya. Sekarang seragam apa yang diingat-ingat? Senin, Selasa, Rabu, Kamis, bebas. Kemudian kalau Jumat, ya kita masih melakukan pramuka ya, Nak ya. Untuk seragam, jika menggunakan kerudung sebaiknya harus sesuai dengan seragam hari itu. Misal hari ini, jika kerudungnya merah ya harus merah, tidak dengan warna lain. Gimana nak? Setuju. Berarti ini merah-merah semua ya yang ini ya. Mau merah semua? Iya. Memang sebaiknya merah aja. Oke, yang hari ini pakai hitam, oke nggak pakai merah? Gimana kesepakatannya? Oke. Gimana, Mbak? Oke, Mbak. Sepakat ya, ini ibu nggak memaksa ya. Ini kesepakatan kalau merah-merah. Kalau OSIS berarti putih. Kalau pramuka. Sekarang kalau pakai baju praktek, kalau pakai baju putih, kalau misalnya semua mau pakai putih, semua jilbabnya boleh. Kalau misalnya kalian mau pakai warna pink semua, itu akan bagus. Kalau misalnya silakan nanti. Yang penting itu menjadi kesepakatan.
Sesok seragam putih ya nak? Ya Bu. Oh terus kalian sesok jilbabnya pink, sesok jilbabnya merah gitu, menjadi kesepakatan. Yang penting sama. Silakan aja Ibu manut. Jika salah seragam, contohnya praktek, dilarang mengikuti praktek tersebut dan sepatu mungkin akan ditahan sementara. Konsekuensi yang lain ada nggak selain tidak praktek? Nanti justru malah ketinggalan. Jika salah, nanti membuat surat ini aja ya, surat pernyataan tidak akan mengulang. Ya. Ada 3, menggunakan warna sepatu sesuai. Yang kedua, menggunakan kerudung sesuai dengan seragamnya. Kemudian kalau seragamnya salah, membuat surat pernyataan tidak akan mengulangi lagi. Sekarang mengenai sikap menghormati jika guru sedang menjelaskan, tidak mengobrol sendiri, sopan terhadap guru. Gimana? Tidak mengucilkan teman, berteman dengan semuanya, tidak pilih-pilih. Kalau ada yang kesusahan dibantu atau ditolong. Tidak pilih-pilih ya? Iya. Sikap yang perlu diperhatikan lebih adalah sikap terhadap guru. Walaupun guru dapat diajak bercanda, tetapi tetap harus ada batasnya, menghargai. Iya. 1, 2, 3. Ini yang nulis kalian loh. Menghormati jika ada guru yang mengajar, tidak mengobrol sendiri, sopan. Sama ya? Sama. Di saat guru mengajar, disarankan jangan berisik sendiri, menyepelekan perintah dan bertindak sat-set. Nah, ini ada tambahan, bertindak sat-set, oke? Ya. Berbicara sopan, sama. Menghormati guru jika sedang mengajar, tidak berkata kotor, tidak berkata kotor, sopan. Nah, pinter kan? Jadinya kan kita ya justru malah desa-desa kita dikurai karena banyak istighfar kan? Tidak mengobrol saat guru sedang menjelaskan. Oh ini nggak ada sikap yang sesama teman. Ini aja ya, tadi saling menghormati tadi ya. Yang sesama teman gimana? Tidak pilih-pilih tadi. Terus saling menghargai ya. Jika temannya berpendapat gitu kan? Ya. Jangan membuli. Jangan membuli. Itu Islam, jangan membuli. Oke. Kemudian proses belajar sekarang. Agar lebih sore lagi. Agar lebih seru lagi. Gimana kalau sore lagi? Mau jam 5? Gak mau. Tidak ada yang tidur saat pelajaran. Ayo. Oke, nanti disenggol-senggol ya. Tidak. Konsekuensi diingatkan dan ditegur agar tidak mengulangi perbuatannya. Oke? Nah. Lebih seru lagi, bodoh. Dengan kegiatan yang berbeda. Proses pembelajaran dengan kegiatan yang berbeda. Apa ya ini ya? Maksudnya mungkin ya, metode pembelajarannya gitu ya. Outing kelas gitu ya. Bisa kita coba ke Rindam gitu ya. Bos. Armet Bu. Oh Armet. Armet itu di mana? Armet mana sebelah sananya. Saya tak izinkan lo bapak-bapak kami ya. Dimohon sekali sikapnya dijaga. Kadang saat di kelas banyak yang menyepelekan tugas, padahal itu juga kebutuhan kalian. Jika ada kesulitan bertanyalah, tapi jangan tanya jawabannya.
Karena jika tidak seperti itu tentu akan menghambat proses pelajaran. Nah, ya ini tidak menyepelekan tugas. Tidak menyepelekan tugas maksudnya kalau ada tugas langsung dikerjakan. Oke? Oke. Ini nggak semangat nih ternyata kalau tugas. Oke. Proses belajar yang taat pada aturan apabila pelajarannya menggunakan HP, maka gunakan HP sebaik mungkin. Dan apabila ada guru yang menjelaskan, maka menghargai guru yang sudah menjelaskan. Maksudnya kalau silakan menggunakan HP, berarti gunakan HP. Tapi ketika HP-nya sudah selesai, letakkan dulu, mendengarkan dulu gitu. Kelas ini diharapkan semuanya bisa mengikuti dengan baik dan diharapkan lebih baik ke depannya lagi. Ya. Tadi katanya bisa bantu. Ya kalau dari pribadi saya perasaannya ya pasti senang, sudah terbantu adanya dengan kesepakatan ini dan kalian ya udah itu aja. Mungkin dengan kesepakatan kelas itu kalian ada sesuatu ya, misalnya kalau kemarin pendapat sendiri-sendiri misalnya, itu kalau dengan kesepakatan kelas ini seperti apa? Kalau menjadi pendapatnya bisa semua masuk atau gimana? Karena Pastinya ya pakai cara ini mungkin efektif ya buat menampung semua pendapat teman-teman dan mungkin nggak ada yang keberatan sama peraturan yang udah ada, kesepakatan yang udah ada untuk dilaksanakan. Iya, untuk dilaksanakan bersama. Oke, terima kasih, tepuk tangan untuk teman kalian. Terima kasih, terima kasih. Alhamdulillah kita sudah memiliki kesepakatan kelas, ya. Sudah, itu adalah pendapat dari kalian. Kemudian kita diskusikan, kemudian tadi kita bahas, kita sepakati bersama. Ibu berharap karena ini memang menjadi kesepakatan bersama dapat dilaksanakan dengan baik, dilaksanakan bersama-sama tanpa ada beban dari masing-masing kalian. Karena ini merupakan kesepakatan bersama. Kesepakatan ini dibuat supaya meringankan dari apa yang kalian lakukan. Jadi jangan terbebani kalau mau masuk sekolah, ya. Misalnya dengan peraturan ini saya nggak sepakat dan sebagainya. Tapi dengan kesepakatan kelas ini menjadikan meringankan langkah kalian untuk menuju ke sekolah, untuk melaksanakan proses pembelajaran. Gitu ya? Oke, ucapkan terima kasih atas proses ini tadi dan aplaus untuk kita semua. Proses ini Ibu sudahi dan pelajaran itu juga saya rasa sudah cukup ya, dari pagi sampai jam sudah selesai. Ibu tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekarang Bapak Ibu, kenapa dari awal tadi saya sampaikan disiplin positif, kemudian kenapa tidak boleh dihukum, ya? Kenapa harus konsekuensi? Karena pada dasarnya setiap manusia itu memiliki 5 kebutuhan dasar yang harus dipenuhi. Kita sebagai manusia, kita sebagai guru itu juga sama. Salah satu contohnya, yang mempertahankan hidup itu pasti, kemudian mendapatkan kasih sayang dan rasa diterima. Maksudnya di sini diterima, misalnya ketika kita berada di lingkungan seperti ini, pasti rasa ingin diterima itu pasti. Misalnya kok aku di DWE atau apa, itu pasti punya perasaan ketika disendirikan. Makanya dia punya rasa ingin diterima. Kemudian penguasaan itu maksudnya aku ingin mengontrol diri sendiri bahwa saya saat ini harus ngetik, saya harus ngajar, itu punya rasa seperti itu pasti. Kemudian bebas di sini merdeka, bukan kebebasan yang tanpa aturan. Kemudian rasa senang. Kita sebagai
sebagai guru pun punya seperti itu, maka itu sebisa mungkin kita terapkan kepada siswa. Karena seperti yang sudah di awal tadi, bahwa kita harus memanusiakan manusia. Kita sebagai guru adalah manusia, siswa juga adalah manusia yang mempunyai kebutuhan dasar yang sama. Cuma bagaimana menempatkan diri sebagai siswa, bagaimana sebagai guru. Nah, untuk sebagai siswa itu yang bagian mana diterima di kelasnya, diterima oleh gurunya, seperti itu. Kemudian penguasaan itu juga bagaimana saya mengontrol diri seperti apa, kemudian bagaimana bisa berpendapat, kemudian senang ketika ada proses pembelajaran, seperti itu. Itu kebutuhan dasar manusia, baik orang dewasa maupun siswa itu sama saja. Nah, maka ini adalah refleksi saya setelah saya 3 bulan mengikuti proses guru penggerak. Ini adalah refleksi saya. Maka saya sebagai seorang guru menghargai hak hidup pada semua siswa. Kemudian mencintai siswa tanpa membedakan latar belakang sosial, budaya, dan lain sebagainya. Kemudian memberikan kepercayaan kepada semua siswa untuk dapat memimpin mereka sendiri tanpa dikontrol oleh guru. Kemudian memberikan kemerdekaan kepada semua siswa di dalam proses pembelajaran. Tentunya kemerdekaan ini bukan bebas yang sebebas-bebasnya, tapi ini dalam bimbingan guru. Kemudian memberikan rasa senang pada saat mengikuti pembelajaran. Itu sudah pasti dan harus dilakukan. Nah, itu Bapak Ibu sekelumit sharing saya mengenai guru penggerak itu sebenarnya bukan motivasi. Mungkin yang didengar-dengar selama ini, kalau guru penggerak nanti akan jadi pengawas, akan jadi kepala sekolah. Motivasinya bukan itu Bapak Ibu guru, tapi motivasinya ketika kita sudah terjun ke sana banyak sekali ilmu yang didapatkan. Tentunya itu tadi, kita sebagai guru harus bisa memanusiakan manusia kepada siswa kita. Jadi kita ngomongke ojo dumen ketika kita sebagai guru merasa bahwa aku sinau luwih dhisik, aku maca luwih dhisik. Apalagi sekarang itu zaman teknologi ya, kita bisa saja ilmunya sampai ke B, belum tentu anak itu baru A, bisa jadi murid itu ilmunya sudah sampai D atau E, seperti itu. Jadi maka di sini sebagai guru itu adalah memberikan pemerdekaan. Pemerdekaan di sini adalah memberikan kebebasan tapi dibimbing oleh guru, tidak mendoktrin siswa dengan apa yang kita inginkan. Karena kita sebagai guru itu tidak mencetak siswa seperti yang kita inginkan, tapi melahirkan, memunculkan siswa-siswa yang bertalenta. Maka sebagai guru itu harus menjadi seorang manajer. Seorang manajer itu yang seperti apa? Manajer itu mendapatkan masukan dari siswa, kemudian bagaimana membimbing siswa, seperti itu. Sehingga nanti suasana kelas itu akan kondusif dan anak akan menyadari bahwa apa yang saya lakukan memang sudah menjadi kebutuhan saya, bukan karena peraturan, bukan karena tugas, seperti itu. Jadi kesimpulannya, apa yang saya sampaikan mengenai budaya positif tadi itu adalah perlakuan kita sebagai guru untuk mendisiplinkan siswa, tapi motivasinya dari diri sendiri, bukan karena motivasi dari orang lain, apalagi hanya mengerjakan tugas dari guru. Demikian Bapak Ibu yang saya sampaikan. Mungkin nanti ada yang mau didiskusikan atau ditanyakan. Disampaikan bahwa guru selain sebagai pendidik dan sebagai manajer juga. Nah, bagaimana caranya, langkah-langkahnya agar guru bisa menjadi manajer juga. Terima kasih. Baik, terima kasih. Jadi di sini guru itu menjadi manajer itu maksudnya begini Bapak Ibu. Kadang-kadang yang pertama itu adalah mengontrol. Mengontrol itu maksudnya memberikan hukuman tadi.
tadi itu. Jadi kamu nggak mengerjakan maka ABCD. Kemudian ada yang lembut suaranya, ya lembut suaranya, tapi anak itu merasa bersalah. Misalnya, mbok kowe iki ra ngono tondo, kowe ra mesake po karo ibu. Kok aku dimarahi Bu Suci lho. Itu tidak boleh Bapak Ibu. Jadi merasa anak tuh berarti aku dengan aku salah banget ya. Nah seperti itu. Kemudian ada yang tidak bersuara tapi language-nya itu menghukum. Contohnya hanya seperti ini. Nah itu sudah menghukum, itu juga tidak boleh. Kemudian mengontrol. Kowe telat to mau, kowe wingi telat to, kowe ngene to, kowe ngene to. Itu juga nggak boleh. Nah yang disarankan adalah sebagai manajer. Sebagai manajer itu tadi itu melakukan misalnya ada anak yang berbuat kesalahan, itu ditanya dulu, kamu melakukan ini kenapa? Pasti ada sebabnya. Nah seperti itu. Kemudian kamu menyadari itu kesalahan. Betul, saya menyadari kesalahan. Setelah itu saya akan berbuat baik. Saya besok tidak akan seperti ini. Jadi seperti itu. Ketika membuat kesalahan seperti itu bisa diterapkan dalam pelajaran juga. Jadi manajer itu seperti itu, tidak menghakimi kepada siswanya. Demikian ya, demikian. Ya, mohon maaf. Misal ya Bu Atin, kita sebagai manajer, terus kita tidak boleh menanyakan terhadap siswa tadi ya, seperti itu. Tidak boleh menanyakan yang siswa kok tidak masuk kenapa. Boleh menanyakan. Karena begini Bu Atin, mohon maaf, saya sering bertanya ke anak, semisal dia kemarin tidak masuk karena hari ini saya bertemu jamnya, saya menanyakan kenapa. Saya tanya secara pribadi, ya. Apakah seperti itu diperbolehkan atau tidak, atau itu termasuk hukuman? Maksudnya di sini kalau pemantau itu seperti satpam, itu yang tidak boleh. Maksudnya jadi ketika